warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni wa hanal 'azmu minni wasta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, imam kita Al-Ustaz Anwar Sadat, Ketua BKM beserta pengurus yang kami muliakan, kami takdimi para tokoh, alim ulama, cerdik pandai, para ustaz, kiai, buya, orang tua kami yang senantiasa kami muliakan, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kumpulkan kita di tempat yang paling mulia dalam keadaan sehat walafiat. Maka banyak cara kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bersyukur dengan memperbanyak sholat sunnah. Ada orang yang bersyukur memperbanyak sedekah. Ada orang yang bersyukur memperbanyak puasa sunnah. Ada orang yang bersyukur dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Ada orang yang bersyukur dengan memperbanyak menyantuni anak yatim. Ada orang yang bersyukur dengan memperbanyak silaturahim. Maka kita mesti memperbanyak bersyukur minimal dari salah satu hal tersebut. Jadi tidak hanya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tapi kita mesti tunjukkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita orang yang nggak tahan lapar, syukur kita bangun malam dan sholat malam. Karena puasa berat bagi orang yang tak tahan lapar. Tetapi amalan yang paling bagus bagi dia, orang yang tak tahan lapar, adalah berpuasa. Itu amalan yang paling bagus. Bagi orang pelit, amalan yang paling bagus adalah memperbanyak infak sedekah. Karena itu amalan yang paling berat baginya. Orang yang penidur, susah bangun malam, itu amalan dan wujud syukur yang terbaik adalah sholat malam. Karena itu amalan yang terberat bagi dia. Maka setiap amalan yang dilakukan berat bagi dia, maka itulah amalan terbaik. Jadi kadang-kadang ada orang ibadah infaknya malas karena takut berkurang duitnya. Tapi baca Al-Quran rajin, sholat malam rajin, silaturahim rajin. Tapi begitu proposal datang 10.000 pun tak keluar. Nah, amalan bagi dia yang terbaik adalah berinfak. Infak 10.000-nya itu mungkin lebih baik dari infak kita 1 juta. Nah, gitu. Jadi banyak cara untuk kita bersyukur kepada Allah. Tapi sebaik-baik kita bersyukur, semua kita lakukan. Infak kita lakukan, silaturahim kita lakukan, puasa kita lakukan, sholat malam kita lakukan, baca Al-Quran kita lakukan. Apalagi kalau kita bisa merutinkan sedekah subuh. Jadi kalau ada kotak, di sini ada kotak, setiap subuh sampai ke masjid 5.000, wah itu luar biasa. Karena bala tidak akan datang kalau kita sudah sedekah subuh. Makanya ulama-ulama dulu kalau sedekah itu subuh. Maka sedekah subuh itu luar biasa. Kalau kita punya kotak sendiri di rumah, itu kadang kita cungkil lagi. Kalau nggak ada duit kecil, kita mau ngasih jajan anak, kadang kita ambil lagi. Lupa lagi memasukkan itu. Memasukkan yang besar sayang, masukkan yang kecil tak ada. Akhirnya lama-lama lupa. Tapi kalau dimasukkan di masjid kan tak mungkin kita cungkil lagi. Nah itu amalan yang luar biasa. Maka ada satu kisah di Suriah, ada seorang ibu-ibu, dia
senang sekali memandikan mayat. Ada puluhan mayat yang dia mandikan. Di suatu ketika ada seorang jenazah, wanita, senyumnya lebar sekali, lebar gitu. Nampak giginya. Jadi dia mandikan, dia kafani, sampai dikuburkan senyumnya tuh lebar sekali. Dia sudah mandikan puluhan mayat tapi tak pernah senyumnya selebar itu. Jadi dia mohon kepada Allah malam harinya, berdoa kepada Allah, tunjukkan rahasia wanita yang meninggal tadi. Kenapa senyumnya lebar? Jadi dengan izin Allah, saat tidur Allah mimpikan dia bertemu dengan mayat yang dia mandikan tadi. Lalu ditanya, wahai ibu, aku tadi memandikanmu, aku mengkafanimu, bahkan sampai dikuburkan aku lihat senyummu lebar sekali, seperti orang tertawa. Cuma tertawa yang tidak ada suaranya. Nah, apa amalanmu? Jadi rupanya sang ibu yang meninggal tadi itu amalannya, dia setiap subuh itu keluar rumah. Kadang bawa duit, kadang bawa roti, kadang bawa makanan. Setiap orang yang dia jumpai pertama dikasihkan duit. Siapapun, dia keluar rumah, siapapun yang dijumpai pertama kali dia kasihkan sedekah. Mau roti, mau duit, mau makanan. Nah, suatu pagi habis subuh tuh hujan, ibu tuh keluar keliling kampung, tak ada satupun orang yang keluar. Jadi kalau di Arab itu kan kalau musim dingin memang kan, berbeda dengan kita. Kita hujan pun kadang masih sanggup minum es. Nah, kalau di sana kalau musim dingin ya memang nggak berani keluar rumah. Jadi sudah muter ke jalan nggak jumpa dengan orang. Akhirnya jumpalah dengan seekor keledai. Karena tak ada orang lagi, dalam hatinya kecewa dia. Membawa roti tadi dikasihkan ke keledai. Dimakanlah keledai itu. Keledai itu lapar, dimakan habis. Dia sambil pulang, dalam hatinya kecewa di pagi itu. Aku tak dapat pahala sedekah hari ini. Karena tak menjumpai satu orang pun yang aku berikan roti. Akhirnya diberikan keledai. Jadi pada saat sakaratul maut, jadi kalau kita sakaratul maut itu semua amalan Allah nampakkan. Balasannya Allah nampakkan, Allah bukakan hijab, Allah bukakan tempat besok kembalinya. Jadi kalau orang soleh, sudah Allah bukakan hijab, Allah nampakkan dia surga sebagai tempat kembalinya. Maka orang-orang soleh itu tersenyum. Kalau orang banyak maksiat, Allah nampakkan maksiatnya, Allah nampakkan dosanya, Allah nampakkan neraka sebagai tempatnya. Maka wanita tadi dinampakkan semua amalannya termasuk sedekah subuhnya. Ternyata pada saat sakaratul maut yang menyambut pertama kali adalah keledai. Keledai itu datang menyambut dia dan keledai itu tersenyum. Maka dia tersenyum lebar. Dalam hatinya dulu waktu masih hidup, dia mengira tidak ada pahalanya bersedekah dengan keledai. Ternyata keledai itulah pertama kali yang menyambut dia pada saat sakaratul maut. Karena itulah aku tersenyum lebar. Nah, ternyata amalannya itu. Kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa kita rutinkan 5.000 lah, rutinkan. Jadi Allah jamin di hari itu sampai subuh lagi terhindar dari bala. Allah jauhkan dari bala. Dan setiap subuh itu turun 2 malaikat. Malaikat yang pertama berdoa, ya Allah berikan gantinya orang yang berinfak. Malaikat yang kedua berdoa, ya Allah berikan kemusnahan orang yang enggan berinfak. Setiap hari berdoa seperti itu. Maka kita berharap doa malaikat yang pertama. Dan syukur juga bisa dengan memperbanyak puasa sunnah. Nabi Musa alaihissalam saat membawa kaumnya Bani Israel berjumlah 600.000 orang, dikejar-kejar oleh Fir'aun dengan bala tentaranya 1 juta orang. Sebetulnya kalau perang, kalau mentalnya kuat berani, cuma kalah senjata. Fir'aun tentaranya dipersenjatai dengan persenjataan yang lengkap. Saat terdesak di Laut Merah, maka Nabi Musa alaihissalam minta petunjuk kepada Allah. Allah suruh pukulkan tongkat itu, sehingga ada 12 jalan yang dilewati oleh Bani Israel, 12 suku.
Sampai di seberang, Bani Israel tadi bilang, Musa cepat pukulkan tongkatmu agar laut menyatu kembali. Tapi Allah larang. Allah katakan kepada Nabi Musa, jangan kau pukulkan tongkatmu. Tongkatmu itu tidak bermanfaat sama sekali. Tongkatmu itu tak bisa membelah lautan. Yang bisa membelah lautan itu karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau tongkat itu dipukulkan kembali, lalu laut itu bersatu kembali airnya, maka Bani Israel akan beranggapan bahwa yang hebat itu tongkatnya Musa. Maka Allah larang untuk pukulkan. Jadi Allah berikan jalan supaya Nabi Musa berdoa kepada Allah agar laut itu kembali lagi dan Fir'aun beserta tentaranya tenggelam. Itu terjadi di 10 Muharram. Nabi Musa berpuasa. Kenapa Nabi Musa berpuasa? Karena dia bersyukur atas kejadian itu. Dia sampaikan juga kepada umatnya untuk berpuasa. Maka kalau kita mau bersyukur, boleh memperbanyak puasa sunnah. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersolawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Semoga kita berjumpa dengan beliau dan semoga mendapatkan syafaat beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita coba membahas kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu ada di 4 surah kisahnya. Yang pertama surah Maryam ayat 1 sampai 9. Yang kedua surah Ali Imran ayat 37 sampai 41. Yang ketiga surah Al-Anbiya ayat 89 sampai 90. Yang keempat Quran surah Al-An'am ayat 85. Nabi Zakaria itu dia tukang kayu. Dia pekerjaannya tukang kayu. Kalau sekarang mungkin mebel, buat kayu, dibuat meja, buat kursi, dibuat lemari. Dan Nabi Zakaria itu dalam mencari nafkah enggak seperti kita, enggak sewaktunya dihabiskan siang malam lalu kita tumpuk hasil bekerjanya. Jadi Nabi Zakaria itu dia hanya bekerja seperlunya saja, dapat rezeki, bisa untuk dimakan hari itu, dan waktunya selain itu dia bisa gunakan untuk beribadah kepada Allah dan berdakwah kepada kaumnya. Jadi kisah Nabi Zakaria ini tidak panjang, saya singkat saja. Tapi ada hal yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Zakaria. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan kisah Nabi Zakaria ini kepada sahabat-sahabat beliau. Maka kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu yang sudah terjadi dahulu itu akan ada orang yang mengalami hal yang sama. Jadi kalau misalnya kisah Nabi Lut yang istrinya durhaka kepada Allah dan durhaka kepada suaminya, di masa kita ada orang soleh yang istrinya durhaka kepada suaminya dan durhaka kepada Allah. Maka dia mesti belajar dari Nabi Lut alaihissalam. Ada yang sakit lama, Nabi Ayub. Di masa kita ada yang sakit lama. Maka kita mesti belajar bagaimana menyikapi itu dari Nabi Ayub alaihissalam. Ada orang soleh yang bapaknya tidak beriman dan susah untuk berdakwah kepada bapaknya. Kita mesti belajar dari kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdakwah kepada ayahnya. Maka kisah dalam Al-Quran itu dia akan ada dari masa ke masa yang sama kejadiannya seperti itu. Maka mesti belajar dari kisah terbaik, kisah para nabi dan rasul. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Zakaria ini
Zakaria bin Dan bin Ladun bin Muslim bin Saduk bin Hashban bin Dawud bin Sulaiman bin Muslim bin Sadiqah bin Barkaya bin Bal'atah bin Nahur bin Shalum bin Bahfasad bin Inaman bin Rahyam bin Sulaiman bin Dawud alaihi salam. Beliau masih keturunan dari Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman. Beliau diutus di Basnah, salah satu kawasan di Damaskus di Suriah. Beliau orang Palestina, tetapi beliau pergi ke Damaskus, ke Suriah. Pelajaran yang bisa diambil dalam Quran surah Maryam itu Nabi Zakaria alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keturunan. Karena ketika dia berdakwah, kerabat-kerabatnya itu masih banyak yang tidak mau beriman kepada Allah, dan kaumnya banyak yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia takut, dia khawatir kalau besok dia meninggal, itu tidak ada lagi orang yang berdakwah dengan kerabatnya dan kaumnya. Lalu mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa setiap hari sampai usia 77 tahun. Ubannya sudah banyak, tulangnya sudah lemah, dan sudah tidak ada harapan lagi untuk mendapatkan keturunan. Dan istrinya mulai dari menikah dulu waktu muda itu memang mandul, tidak bisa mempunyai keturunan. Maka secara akal Nabi Zakaria sudah tidak bisa berharap lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia tetap berdoa kepada Allah untuk diberikan keturunan. Dan keyakinannya itu mulai ada lagi bahwa Allah akan berikan keturunan. Itu di saat Nabi Zakaria melihat mihrab Maryam. Jadi Maryam, Zakaria, Yahya, Isa, Imron, mereka masih satu keluarga. Jadi kisahnya saling bertautan. Dan Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa ini satu zaman, mereka bertemu. Mereka masih saudara, mereka berada di satu tempat dan mereka bertemu. Jadi Imron yang Allah abadikan dalam Quran surah ketiga namanya Ali Imron, itu punya istri namanya Hana. Imron ini orang soleh, Hana juga orang solehah. Jadi Hana ini berdoa kepada Allah di Baitul Maqdis, itu minta diberikan keturunan, tapi keturunan laki-laki. Dan dia berjanji kepada Allah, kalau engkau ya Allah berikan kami keturunan anak laki-laki, akan kami hibahkan untuk mengabdi seluruh waktunya di Baitul Maqdis, di Palestina, di Al-Aqsa. Akhirnya Allah kabulkan doa itu, hamillah Hana sampai melahirkan. Saat melahirkan dia agak kecewa, yang diminta laki-laki tetapi lahir perempuan. Maka dia lagi berdoa kepada Allah, berkata kepada Allah, ya Allah, aku minta anak laki-laki. Karena kalau anak laki-laki bisa seluruh waktunya untuk mengabdikan diri kepada Baitul Maqdis, melayani tamu-tamu yang beribadah di Baitul Maqdis. Kalau perempuan kan tidak bisa. Maka jawaban Allah, perempuan yang satu ini beda. Perempuan yang satu ini ibadahnya lebih baik, lebih hebat dari laki-laki. Maka dia pun ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka anaknya itu namanya Maryam. Maryam ini ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Ketika Maryam menginjak remaja, ayah dan ibunya meninggal. Maka dirawatlah oleh Nabi Zakaria. Karena Nabi Zakaria ini masih pamannya.
Hana ibunda Maryam punya adik perempuan, menikah dengan Nabi Zakaria. Maka dirawatlah oleh Nabi Zakaria dan dibuatkan satu tempat khusus namanya mihrab. Jadi kalau kita punya rumah, ada satu tempat khusus 2 meter kali 2 meter misalnya. Disitulah tempat kita tahajud, di situ tempat baca Quran, di situ tempat bersolawat, di situ tempat istighfar, di situ tempat baca Yasin, di situ tempat berdoa. Nah, itu namanya mihrab. Tidak dicampur-campur dengan hal yang lain. Tidak main game di situ, tidak video call di situ. Jadi khusus beribadah kepada Allah. Maryam punya tempat itu. Dan Maryam tidak pernah keluar dari mihrab itu kecuali penting. Jadi kalau tidak penting, dia selalu beribadah kepada Allah di mihrab itu. Jadi suatu ketika namanya pamannya, dia menengok-nengoklah ke mihrab Maryam. Ternyata di mihrab Maryam itu banyak makanan, banyak buah-buahan. Dan buah-buahan yang ada di mihrab Maryam itu tidak pada musimnya. Jadi tidak musim kurma. Di sekitar itu tidak ada kurma, tapi di mihrab Maryam ada kurma. Tidak musim anggur, di mihrab Maryam ada anggur. Tidak musim apel misalnya, di mana-mana tidak ada apel berbuah, tetapi di mihrab Maryam ada apel. Jadi kan heran ini Nabi Zakaria. Maka ditanya oleh Nabi Zakaria, wahai Maryam, dari mana makanan itu? Kata Maryam, makanan ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika Nabi SAW pulang dari Isra Mi'raj, itu kan perintah sholat pertama sekali kan 50 waktu. Lalu berjumpa dengan Nabi Musa, disuruh tawar, sampailah balik lagi ke Mekah menjadi 5 waktu. Sahabat-sahabat beliau seperti Abu Bakar, sahabat-sahabat dekat beliau bertanya, ya Rasulullah, kenapa tidak 50 waktu saja kami sholat? Kami sanggup ya Rasulullah. Kenapa harus 5 waktu? Jadi kalau kita lah berjumpa Nabi waktu itu, kenapa enggak sebulan sekali ya Rasulullah? Kami sibuk bekerja. Kapan lagi kami merawat kebun? Kapan lagi kerja di RAPP ya Rasulullah? Abu Bakar tidak, sahabat-sahabat Rasul tidak. Kenapa tidak 50 waktu ya Rasulullah? Kenapa sahabat-sahabat Nabi itu bertanya seperti itu? Sahabat-sahabat Nabi itu imannya besar, imannya tebal. Dia yakin betul kalau waktunya habis untuk sholat, Allah akan turunkan rizki seperti Allah turunkan rizki kepada Maryam. Maryam itu diturunkan buah langsung dari langit. Maka tidak ada di masanya buah-buahan itu, di mihrab Maryam ada. Maka sahabat-sahabat Nabi itu bertanya begitu, kenapa enggak 50 waktu saja ya Rasulullah? Seandainya 50 waktu, mereka enggak sibuk-sibuk bekerja. Allah lah yang akan turunkan rizki itu langsung dari langit. Kalau 50 waktu, di sini imamnya 10 kan? Yang tukang bersih-bersih pun 10. Tapi tak ada yang mau pulang. Karena nggak laku duitnya, nggak sempat belanja, nggak sempat masak. Maka Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi dalam hati Nabi Zakaria, kalau Allah saja berikan Maryam yang tak pernah keluar dari mihrab, Allah kirimkan langsung makanan itu dari langit, maka betapa mudahnya Allah memberikan aku keturunan. Walaupun aku sudah tua, walaupun sudah beruban, walaupun tulang sudah lemah, walaupun istriku mandul, Allah dengan mudah akan bisa berikan aku keturunan. Maka Nabi Zakaria lebih kuat lagi berdoanya. Nabi Zakaria juga punya mihrab di rumahnya, punya tempat khusus untuk beribadah. Nabi Zakaria tidak keluar dari mihrab itu, berdoa kepada Allah. Dia sholat lebih khusyuk lagi, dia lebih banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Maryam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria.
Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyya, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lirih. Apa doanya? Qala rabbi inni wahanan atmu minni wasta'alar ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Wahai Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah, kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Tuhanku. Di Nabi Zakaria itu kenapa berdoa dengan suara yang lembut, dengan suara yang pelan? Karena dia tidak mau doanya itu didengar oleh istrinya. Kalau sempat terdengar oleh istrinya, akan menyakiti hati istrinya. Karena dia sudah tahu dari muda istrinya ini mandul, tidak punya keturunan, tidak bisa hamil. Kenapa suamiku harus berdoa minta anak juga? Jadi tersakiti kalau doa itu terdengar oleh istrinya. Maka Nabi Zakaria berdoanya lemah lembut saja, pelan-pelan saja. Dia mohon kepada Allah tanpa harus didengar istrinya. Dia tak mau menyakiti hati istrinya. Dia berdoa minta keturunan. Dia sampaikan kepada Allah bahwa tulangku telah lemah, kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Dan dia sampaikan kepada Allah bahwa setiap dia berdoa, Allah kabulkan. Aku tidak pernah kecewa setiap berdoa kepadamu, ya Allah. Jadi harapannya, keyakinannya pada Allah sungguh kuat sekali. Dan dia sampaikan lagi kepada Allah, wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqira wa hab li min ladunka waliya. Sesungguhnya aku khawatir terhadap keluargaku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Anugerahilah aku seorang anak dari sisimu. Di ayat selanjutnya dia katakan lagi, yarisuni wa yarisu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya. Seorang anak yang akan mewarisi aku dan keluarga Yakub, serta jadikan dia, wahai Tuhanku, seorang yang diridhoi. Allah jawab, ya Zakaria, inna nubassiruka bi ghulam ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Wahai Zakaria, kami memberi kabar kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya, yang nama itu tidak pernah kami berikan sebelumnya. Jadi anaknya Nabi Zakaria itu langsung Allah yang ngasih nama. Satu-satunya nama yang Allah langsung kasih, dan Allah abadikan dalam Al-Quran adalah Yahya. Dan nama Yahya waktu itu belum ada. Kalau sekarang nama Yahya udah banyak. Waktu Allah berikan nama Yahya belum ada. Maka ketika lahir, Nabi Zakaria langsung memanggilnya dengan nama Yahya, karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nama langsung. Maka ketika Allah jawab itu, Nabi Zakaria pun sebetulnya tidak yakin. Bagaimana mungkin ya Allah Engkau berikan aku keturunan? Dia masih bertanya-tanya lagi. Tapi jawaban Allah sama dengan jawaban Nabi Ibrahim ketika Allah mengutus 3 malaikat memberikan kabar gembira kepada Siti Sarah ketika Siti Sarah akan mendapatkan keturunan. Jadi Siti Sarah itu waktu itu beliau sudah tua, Nabi Ibrahim pun sudah sangat tua. Dia sudah punya anak Nabi Ismail dari Siti Hajar. Lalu Allah utus 3 malaikat untuk menemui Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Jadi perbincangan malaikat tadi yang menjelma menjadi pemuda tampan itu didengar oleh Sarah di balik gordennya. Di Sarah pun tersenyum, seakan tak percaya mendengar itu. Maka jawaban Allah, sedangkan aku saja bisa menciptakan kamu yang kamu sebelumnya tidak ada,
lalu kami adakan, lalu besok tidak ada lagi. Mudah bagiku, apalagi cuma memberikan keturunan. Jawaban Allah sama dengan jawaban ketika Nabi Ibrahim bertanya itu. Jawabannya seperti itu. Maka Sarah kan akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Ishak. Dari Ishak itulah lahir Ais dan Yakub. Dari Yakub itulah nanti lahir nabi-nabi Bani Israel yang 124.000 itu. Hanya satu yang lahir dari keturunan Ismail alaihissalam, yaitu Nabi penutup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Zakaria pun bertanya kepada Allah, ya Allah, apa tandanya di saat istriku nanti hamil? Jadi kata Allah, tandanya kalau nanti engkau tak bisa lagi berbicara selama 3 hari, itulah istrimu hamil. Jadi dia Nabi Zakaria ini mendapatkan kabar gembira itu di saat dia sholat, di saat dia di mihrab. Maka di tempat-tempat mulia seperti itu memang kita mesti memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masjid saat habis sholat, maka habis sholat itu doa mustajab. Mesti kita memperbanyak berdoa. Doa kita yang pertama kali mestinya untuk ayah dan ibu kita. Maka saya kalau berdoa sebelum minta yang lain, ayah dan ibu yang pertama. Baru minta yang lain-lain, baru minta untuk kita, untuk istri kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk rezeki, untuk yang lain-lain. Tapi yang pertama saya selalu untuk ayah dan ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka waktu Nabi Zakaria tidak bisa ngomong pun tiba. Jadi Nabi Zakaria ini kalau dia berzikir keluar suaranya. Soalnya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Tapi ketika mau ngomong dengan orang itu enggak keluar. Maka dia berdakwah kepada kaumnya, keluar dari rumah berdakwah dengan bahasa isyarat, dengan bahasa tulisan. Dia tak bisa ngomong. Tapi kalau berzikir lagi sampai rumah berzikir keluar suaranya. Subhanallah, subhanallah, keluar suaranya. Tapi ketika ngomong dengan orang lain, dengan kaumnya tidak keluar suaranya. Dan itu terjadi selama 3 hari 3 malam. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Zakaria akhirnya mempunyai keturunan, anak laki-laki yang soleh, yang tampan, yang bernama Yahya alaihissalam. Yahya ini mulai dari kecil memang lain daripada yang lain. Dia sering main-main sendiri di hutan, di lapangan. Ketika anak-anak yang lain mengajak dia bermain, wahai Yahya, mainlah bersama kami, ayo kita bermain. Seperti sebagaimana anak-anak seusianya bermain. Tapi jawaban Nabi Yahya, kita ini diciptakan bukan untuk bermain-main. Jadi dia memang dari kecil itu memang sudah tidak mau bermain-main. Memang waktunya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika Nabi Yahya ini tidak pulang selama 3 hari. Nabi Zakaria bingung mencarinya. Pada saat ditemukan, dia sedang menangis. Dia menggali kubur, menggali lahat, lalu dia menangis di sampingnya. Maka Nabi Zakaria ketika menemukan, wahai anakku Yahya, ayah sudah mencarimu 3 hari. Ternyata engkau di sini dan engkau dalam kondisi menangis. Kenapa engkau menangis? Kata Nabi Yahya, bukankah ayah yang mengajariku bahwa ada sekat antara surga dan neraka, yaitu liang lahat ini? Maka menangislah mereka berdua. Jadi Nabi Yahya itu saking seringnya menangis, itu bekas air matanya itu membekas. Ada goresan-goresan bekas aliran air mata. Kalau kita kan tidak, kita nangisnya kan setahun sekali saat mau lebaran. Itu pun saat THR belum turun. Pas THR turun nggak jadi nangis lagi. Jadi Nabi Yahya itu
saking seringnya nangis, itu ada goresan-goresan sebagai tempat air yang mengalir, air matanya yang mengalir. Jadi Nabi Yahya ini berdakwah kepada kaumnya sampai suatu ketika dia menyampaikan bahwa pernikahan antara sepupu di zamannya Nabi Yahya dan Nabi Zakaria itu tak boleh. Jadi ada raja yang dia ingin menikahi sepupunya, anak bibinya. Syariat Nabi Yahya tidak boleh, dan itu disampaikan kepada kaumnya Nabi Yahya bahwa pernikahan itu tidak boleh. Tetapi sang perempuan tadi, dia ingin sekali menjadi istri raja itu. Dan sang raja ini ingin sekali menjadikan wanita itu istrinya, karena wanita sepupunya itu sangat cantik. Akhirnya ketika dakwah itu disampaikan, mereka marah. Terlebih wanita ini dan ibunya yang marah. Kalau sempat raja mendengar kata-kata Yahya, dia tidak jadi istrinya raja. Raja tidak akan menikahinya karena tidak boleh ajaran itu. Jadi siasatnya, wanita yang cantik yang ingin dinikahi raja tadi dibilang sama ibunya, kasih minuman keras kepada raja. Jadi wanita tadi ngasih minuman keras kepada raja, lalu diminum, dia mabuk, dia berdandan dengan sangat cantik, lewat di depan raja. Saat lewat di depan raja, raja dalam kondisi mabuk, dipanggilnya, aku ingin menikahimu secepatnya. Kalau engkau ingin menikahiku wahai raja, maka maharnya adalah kepala Yahya. Oh, maharnya mahal. Baik. Kata raja, jangan kepala Yahya. Apapun yang engkau minta aku kasih. Kalaupun maharnya rumah yang besar, aku kasih. Kalaupun maharnya emas yang banyak, aku kasih. Kalaupun maharnya kebun yang luas, aku kasih. Asal jangan kepala Yahya. Tidak ada mahar lain kecuali kepala Yahya dan darahnya, kata wanita tadi. Karena dia dalam posisi mabuk, dia perintahkanlah prajuritnya untuk mencari Yahya, penggal kepalanya, bawa ke sini sebagai mahar. Lalu dicari sama tentara itu, dikepung. Ternyata Nabi Yahya dan Nabi Zakaria ini sedang sholat. Pada saat sholat itu dikepung dan dipenggal kepalanya. Badannya ditinggalkan, kepalanya ditaruh di nampan, dibawa ke hadapan raja dengan darah yang masih bercucuran. Maka menikahlah orang itu. Nabi Zakaria sedih sekali melihat putranya dipenggal di hadapannya. Dan penasihat-penasihat raja berkata kepada raja, wahai raja, kalau Yahya terbunuh, Zakaria ini kan punya pengikut. Ya, pengikutnya banyak. Dia akan mengumpulkan pengikutnya dan akan menyerang. Maka kata raja, cari sekalian Zakaria, bunuh, dicari. Lalu ada yang menginformasikan pengikutnya, wahai Nabi Zakaria, engkau sedang dicari oleh raja, engkau juga akan dibunuh. Maka larilah Nabi Zakaria ke dalam hutan. Iblis pun mengikuti dari belakang. Maka ketika berlari tidak ada tempat sembunyi, ada satu pohon yang memanggilnya. Zakaria, sinilah. Masuklah ke dalam pohon. Jadi pohon itu membuka. Nabi Zakaria masuk dalam pohon. Iblis tadi menjelma jadi manusia, ditariklah sorbannya itu. Sehingga ketika pohon itu menutup, sorbannya ini keluar sedikit. Tentara-tentara itu tidak menemukan di mana Nabi Zakaria. Lalu ditunjukkan sama iblis yang menjelma manusia tadi. Kalian kalau ingin mencari Zakaria, dia ada di sini. Inilah sorbannya. Maka digergaji pohon itu. Digergaji sehingga terbelahlah menjadi dua. Pohon itu tumbang dan Nabi Zakaria terbelah menjadi dua. Itulah kisah kesedihan dari Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Nabi yang terbunuh
karena raja yang zalim, karena ingin menikahi wanita yang dia dambakan. Maka pada saat itu penasehat raja pun berkata kepada raja, "Wahai raja, kalaupun Yahya sudah terbunuh, Zakaria sudah terbunuh, ada satu lagi yang punya pengikut dari keluarga mereka, yaitu Isa. Carilah Isa sekalian, bunuh Isa." Maka itulah Nabi Isa alaihissalam pun dicari. Karena raja ini ketakutan juga seandainya nanti Nabi Isa alaihissalam mengumpulkan kaumnya, mengumpulkan sahabatnya, mengumpulkan pengikutnya, menyerang balik. Maka dicari juga lah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa sedang bersama sahabat-sahabatnya, murid-muridnya. Disitulah dikepung. Maka singkat cerita, Allah selamatkan Nabi Isa alaihissalam. Allah angkat ke langit, dan yang tertangkap itu adalah salah satu murid Nabi Isa alaihissalam. Dan nasihat Yahya kepada kaumnya sebelum dia dibunuh, ada wahyu Allah yang Allah sampaikan kepada Nabi Yahya untuk disampaikan kepada kaumnya. Itu ada 5 wasiatnya. Yang pertama, jangan menyekutukan Allah. Jadi dia sampaikan kepada kaumnya, jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tauhid. Yang kedua, jika kalian sholat, maka jangan menoleh. Jadi khusyuklah dalam sholat. Karena ketika kita sedang sholat, kata Nabi Yahya kepada kaumnya, Allah itu melihat wajahmu. Jadi jangan menoleh-menoleh, tidak sopan. Yang ketiga, berpuasalah. Nabi Yahya menyuruh kaumnya berpuasa. Yang keempat, bersedekahlah. Dan yang kelima, banyak-banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bisa kita ambil ibrahnya, kita ambil pelajarannya dari kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Jadi kita jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hal yang tak mungkin di akal kita, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, sangat mudah Allah berikan itu kepada kita. Dan yang kedua, kalau kita berdakwah menyampaikan kebenaran, kalau ada yang mencemooh, kalau ada yang mengejek dan lain sebagainya, kita mesti menguatkan diri kita. Sementara Nabi Yahya saja sampai dibunuh oleh kaumnya. Padahal Nabi itu adalah orang yang paling mulia. Nikmat kenabian itu adalah nikmat yang tertinggi. Tidak ada nikmat yang lebih tinggi di dunia ini kecuali nikmat kenabian. Orang yang paling mulia saja dibunuh oleh kaumnya. Bagaimana kemuliaan akhlaknya, bagaimana kemuliaan dakwahnya, bagaimana kemuliaan ibadahnya, itu pun tidak dihargai oleh umatnya dan dibunuh. Nabi Zakaria juga digergaji. Jadi pembunuhan yang paling sadis itu ketika digergaji. Tapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjumpa dengan Nabi Zakaria dan Nabi bertanya, apakah engkau merasakan sakit ketika digergaji itu? Kata Nabi Zakaria, tidak. Karena Allah keluarkan ruh itu dari badanku dan Allah taruh ruh itu di pohon, sehingga pohon itulah yang merasakan sakit. Di pohon itu merintih ketika digergaji oleh tentara dari raja yang kafir itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.